Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, dimana saja Anda berada, kita ketemu lagi dalam acara kita Jagat Dunia Ilmu, dimana pada konten-konten sebelumnya saya juga sudah menyajikan kepada teman-teman semuanya. Dan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman diri saya. Jadi ini merupakan satu cerita nyata atau cerita yang benar-benar terjadi dan saya sendiri yang mengalaminya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya saya akan bercerita tentang ilmu halimun. Mungkin sahabat-sahabat semuanya ada yang sudah pernah mendengar namanya ilmu halimun, tapi ada juga yang mungkin tidak pernah tahu. Memang ilmu halimun ini, sahabat-sahabat ya, ini terkenal di tahun 2000-an ya. Jadi 2000-an ke bawah itu masih ada. Jadi ilmu ini adalah suatu ilmu di mana kalau orang yang memiliki ilmu ini dan menggunakannya, maka orang lain atau pihak lain tidak akan bisa melihat yang bersangkutan. Jadi sepertinya tertutupi atau terhalangi sehingga seakan-akan orang ini tidak pernah kelihatan. Itu yang namanya ilmu halimun. Kenapa disebut ilmu halimun? Karena ilmu ini juga ada yang menyatakan bahwasanya ilmu ini memakai satu penyelimutan kabut terhadap orang yang menggunakannya, sehingga dia tidak bisa diketahui oleh pihak lain atau orang lain yang memandangnya, seakan-akan tidak ada. Nah, sahabat-sahabat semua, saya bercerita ini adalah salah satu pengalaman di mana saya sendiri tidak punya yang namanya ilmu halimun ini, sahabat ya. Jadi saya mendapatkan satu transfer dari salah seorang teman, di mana teman saya ini memang memiliki suatu ilmu dan dia mendalami ilmu hikmah, sahabat-sahabat ya. Baik sahabat-sahabat, sebelum saya bercerita dari awal sampai akhir, terlebih dahulu saya minta tolong kepada sahabat-sahabat semuanya untuk tetap melakukan like, comment, and subscribe terhadap channel saya ini, agar supaya video-video saya berikutnya akan dapat saya sajikan kepada teman-teman semuanya dengan baik dan akan lebih semangat lagi saya memproduksi satu cerita-cerita melalui video dan untuk teman-teman semuanya. Baik sahabat-sahabat, saya akan mulai cerita ini berawal pada tahun 2005 ya. Jadi perlu digarisbawahi di sini, saya garis bawahi sahabat-sahabat bahwasanya saya dulu bekerja di salah satu perusahaan asing ya. Perusahaan itu saya mulai masuk pada tahun 1995 dan saya keluar dari perusahaan itu tahun 2007 ya. Jadi cukup lama, sudah puluhan tahun ya sahabat-sahabat. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 2005. Perusahaan ini sudah tidak ada di Indonesia sahabat-sahabat ya, karena dia sudah kembali lagi ke Eropa di negara sana. Namun perusahaan ini tetap berjalan, tetap beroperasi di Indonesia dengan nama lain karena telah dibeli dan dijual oleh pihak pengusaha lain ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, saya akan bercerita pada tahun 2005 itu saya bekerja di perusahaan asing ini. Tekanannya untuk bekerja di perusahaan ini sangat besar sekali sahabat-sahabat ya, sehingga sampai membuat saya cukup stres dan tertekan sekali, sehingga muncullah suatu pikiran-pikiran yang saya anggap pikiran ini negatif ya. Karena apa? Sepertinya pikiran ini tidak seharusnya terjadi, namun ini selalu muncul terus sahabat-sahabat. Pemikiran saya cukup sederhana ya. Jadi waktu itu saya selalu berpikir begini, kalau seandainya saya bekerja, orang lain tanpa bisa melihat dan tanpa memperhatikan saya, betapa enaknya. Nah, itulah yang selalu muncul di dalam benak saya, sehingga suatu ketika ini mencapai klimaksnya, saya bertandang ke tempat teman saya. Pada saat itu teman saya juga masih ada di rumah, dan saya sampaikan apa yang menjadi pemikiran dan kegundahan saya sahabat-sahabat. Jadi perjalanan dari pekerjaan saya itu saya ceritakan sampai akhir, dan teman saya itu mengambil suatu kesimpulan
apa yang saya mintain tolong dia sanggup untuk membantu ya. Jadi gini sahabat-sahabat ya, pada saat terjadi suatu proses kesanggupan dia tidak menyatakan kepada saya adanya satu kapan untuk diberikan bantuan dan kapan ini bantuan ini terjadi. Dia hanya menyampaikan bahwasanya sanggup untuk membantu apa yang menjadi satu keresahan saya. Beberapa hari kemudian terjadilah satu meeting di perusahaan ya. Jadi ini adalah suatu meeting rutin yang terjadi pada semua karyawan ya. Jadi perlu saya sampaikan sahabat-sahabat bahwasanya perusahaan di mana saya bekerja ini setiap meeting yang namanya meeting manajemen itu satu bulan ada 4-5 kali untuk dilakukan suatu evaluasi. Nah yang terjadi seperti kebiasaannya kalau setiap meeting saya itu selalu kena dalam ada suatu pertanyaan-pertanyaan, selalu manajemen itu menunjuk saya dan memberikan satu jawaban-jawaban apa yang mesti harus diberikan. Nah tatkala suatu proses ini terjadi dan saya pada saat itu minta kepada teman saya untuk melaksanakan apa yang menjadi permohonan saya, nah pada meeting kali ini terjadi ya. Apa yang terjadi? Ada satu kejanggalan-kejanggalan di mana saya ini mengalaminya dan saya tidak menyadari bahwasanya itu adalah satu proses ilmu yang telah ditransferkan teman saya kepada saya di dalam proses meeting itu. Apa kejanggalan-kejanggalan itu ya teman-teman? Yang pertama, kalau seperti biasanya meeting atau rapat-rapat itu saya selalu sering kena terhadap pertanyaan-pertanyaan yang selalu dilontarkan oleh pihak manajemen. Nah pada kali ini pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah ada. Jadi dia itu tidak memberikan pertanyaan kepada saya. Ini sangat janggal. Dari mulai meeting pertama sampai terakhir itu saya tidak pernah mendapatkan satu pertanyaan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu selalu kena di sebelah kiri saya, peserta sebelah kanan saya atau belakang saya, begitu seterusnya, dan saya selalu terlewati teman-teman ya. Jadi inilah kejanggalan yang kedua. Padahal perlu diketahui pada setiap meeting atau rapat saya itu selalu berusaha duduk di paling depan. Kenapa? Karena saya ingin mendengarkan lebih jelas ya. Nah ini yang terjadi justru sebaliknya, saya duduk di depan tapi sepertinya saya tidak diperhatikan itu ya. Kejanggalan yang ketiga adalah pihak manajemen atau top manajemen yang duduk di depan, di bangku depan ya, di meja paling depan rapat, itu sering beradu pandang dengan saya sahabat-sahabat, tetapi mereka itu jarang tersenyum. Sepertinya pandangan terhadap saya itu kosong. Walaupun sudah beradu pandang mata, itu mereka memandang saya sepertinya nggak ada apa-apa. Ini yang membuat saya janggal ya. Kemudian yang keempat adalah walaupun terjadi papasan bersinggungan dalam berjalan, banyak mereka itu melihat saya, tetapi tidak ada satu reaksi apapun bahwasanya ada orang. Jadi dia sepertinya berjalan seperti biasa gitu, walaupun matanya beradu pandang dengan saya. Jadi mereka sepertinya tidak memandang saya ada. Itu yang membuat saya itu jadi resah. Nah kejadian-kejadian ini sahabat itu akhirnya saya simpan dan setelah pulang bekerja saya sampaikan kepada teman saya. Nah dari proses yang penjelasan yang saya berikan kepada teman saya itu, akhirnya teman saya membuka kepada saya bahwasanya ilmu yang dia transferkan ke saya itu sudah bekerja. Nah saya baru mulai sadar sahabat-sahabat, ilmu apa yang dia berikan kepada saya. Maka dia menyatakan bahwasanya itu adalah ilmu halimun, ilmu untuk menyilapkan pandangan orang lain atau ilmu untuk menghilangkan pandangan orang lain terhadap si objek yang dijadikan satu target. Nah ini yang terjadi sahabat-sahabat. Dia menyampaikan bahwasanya dia telah mentransferkan ilmu halimun dengan cara menyelimuti kabut ke seluruh badan saya sehingga orang lain tidak akan bisa melihat atau memandang. Nah dari sinilah sahabat-sahabat saya jadi mengerti dan memahami ternyata ilmu halimun itu
bisa digunakan kapan saja. Terbukti pada tahun-tahun yang sudah modern itu orang masih menggunakan, dan itu saya sendiri juga yang telah mengetahui sendiri, sahabat-sahabat ya. Jadi kapanpun orang mempelajari satu ilmu itu bisa digunakan, sahabat-sahabat ya, entah kapan atau sekarang atau nanti yang akan datang itu bisa digunakan, asalkan ilmu itu masih bisa dilestarikan dan diamalkan dan dilakukan terus menerus, walaupun tidak digunakan tetapi selalu dipelihara. Nah, sahabat-sahabat semuanya, sampai sekarang pun saya masih percaya bahwasanya ilmu halimun orang-orang modern itu masih ada yang pakai, cuman kita tidak pernah tahu siapa yang pakai dan kapan dan di manakah. Nah, itu tidak tahu. Ilmu ini memang sangat manjur, sahabat-sahabat semuanya, kalau misalkan dipakai untuk melakukan satu proses penghindaran terhadap satu objek orang yang menjadi targetnya. Jadi kita bisa melewati orang yang tadinya nggak seneng dengan cara pakai ini. Tapi kalau kita memang memiliki, itu bisa kita gunakan sewaktu-waktu. Kalau kita nggak punya, kita bisa untuk meminta transferan orang. Hanya saja sahabat-sahabat semuanya, kita sepertinya tidak akan pernah bisa nyaman dengan menggunakan ilmu ini. Karena apa? Dari suatu proses, suatu kebiasaan kita yang terjadi, akhirnya terjadi sesuatu yang sebaliknya. Justru proses dari ilmu ini membalik dari kebiasaan kita. Ini jadi kaget kalau kita nggak pernah tahu. Seperti yang saya tadi sampaikan, bahwasanya tadinya saya sering ditanyain, kemudian tidak ditanyain sekali. Inilah akhirnya timbul suatu prasangka-prasangka negatif dari diri saya. Nah, itulah sahabat ya. Jadi saya sampaikan bahwasanya ilmu halimun ini bagi saya sampai saat ini orang pasti ada yang menggunakan, cuman kita tidak tahu. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya ilmu apapun ada gunanya, asalkan kita menggunakannya dengan cara yang baik dan cara yang bermanfaat bagi semuanya. Baik sahabat-sahabat semuanya, kita akan bertemu kembali di lain waktu, dan saya akhiri acara ini ya. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan bisa ketemu lagi dalam acara video yang akan datang dengan satu proses penyampaian berita atau informasi yang lain. Terima kasih.